juga sekaligus influencer kali ya, karena kan yang digunakan ini adalah dialog antara influencer dengan BPOM. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi karena kan ini sekarang sama juga digital, jadi perlu adanya kolaborasi yang bagus antara instansi pemerintah dalam hal ini BPOM dengan mungkin para digital creator atau influencer. Dokter, selama ini bisa terganggu nggak sih dengan banyaknya kosmetik ilegal dan tidak aman gitu? Jadi gini, kami pelaku bisnis udah lama di sini. Kalau kami mengeluarkan suatu produk itu butuh review yang lama, itu yang 6 bulan, kadang sampai setahun, dan kadang-kadang kita butuh Kita butuh review yang cukup lama. Tapi banyak yang dikatakan mungkin curang ya, dalam hal mengeluarkan produk-produk yang dianggap atau diduga berbahaya. Nah itu yang sangat dikhawatirkan sih. Gitu. Oh ya, otomatis kan kita harus menghormati lembaga resmi di Indonesia, dalam hal ini BPOM gitu. Jadi sebelum kita mengeluarkan sesuatu kan kita harus daftarin dulu ke BPOM produk-produk apa yang harus kita rilis gitu. Jadi kita menghormati instansi BPOM. Dokter, tips bagi konsumen untuk aman memilih produk apa sih ya? Iya benar. Tips bagi para customer di Indonesia, memang kita harus bijak dalam memilih customer. Pertama, karena lembaga sertifikasi kita adalah lembaga BPOM, jadi memang pilihlah produk yang harus ada level BPOM. Bahkan kan sekarang BPOM ada kayak checklist BPOM yang lebih simple ya. Gitu. Jadi pilihlah produk yang memang berlabel BPOM, itu harus mutlak. Tapi yang beredar di masyarakat kan ada 2 jenis ya. Ada yang BPOM, ada yang tadi mungkin dibahas adalah label biru atau kategori obat. Nah itu juga yang harus diperhatikan. Kalau misalnya kategori obat itu harus dengan konsultasi dokter dan resep dokter, tidak bisa dijual bebas. Gitu. Nah ketika mungkin konsumen ada yang dirugikan, itu sebaiknya harus melakukan apa sih dok? Apa? Dirugikan dengan produk. Nah, kalau kami sebagai dokter ataupun content creator hanya sebagai edukator, bukan hak kita untuk menjudge atau menjustifikasi suatu ini. Nah, biasanya ya tadilah untunglah ada lembaga kayak ini, kalau ada apa-apa ya boleh berlapor juga ke BPOM. Gitu, karena kalau melanggar hukum juga mungkin ke kepolisian. Benar. Apalagi di Indonesia itu kan whitening minded. Ini video ya? Iya. Oh, oke. Bagus nggak muka gue? Kamu kan dalam ruangan. Aman ya? Oh ya, jadi apa tadi? Oh iya, benar. Apalagi orang Indonesia itu whitening minded. Jadi pingin putih, harga murah dan pingin putih cepat tuh, wah langsung tuh dibeli tuh. Nah ini yang harus di-aware-kan, karena belum tentu itu yang putih instan itu bagus atau menyehatkan. Ada isi tertentu bahkan kayak merkuri dan sebagainya kan, itu tidak bagus, bahkan 3 hari sampai 5 hari itu langsung putih, wah itu yang tidak dibenarkan. Jadi bagi masyarakat Indonesia pokoknya bijaklah dalam memilih skincare yang tepat. Sangat lama, itulah ada edukasi seperti ini. Dokter, membedakan misalkan kayak skincare yang nggak cocok nih, breakout karena breakout atau karena nggak cocok, seperti apa sih dok? Benar. Pertama, ini tipsnya. Untuk kadang-kadang kita bingung, ini breakout atau efek tidak cocok dengan skincare. Breakout itu kan sebenarnya proses adaptasi. Dia beradaptasi karena pengelupasan, dia timbullah komedo. Tapi ada yang memang tidak cocok. Jadi memang saran saya kepada masyarakat di Indonesia, pilihlah skincare yang tepat dengan jenis kulit dan problem Anda. Jadi sebelum mengetahui itu, masyarakat tuh harus tahu dulu apa jenis kulitnya, apa problemnya. Karena kita harus menindak treatment ke kulit kita harus sesuai dengan jenis kulit dan problem. Karena kadang sama jenis kulit tapi belum tentu problemnya sama. Kalau kita salah memilih skincare malah bukan cocok, malah jadi kesannya breakout, timbul banyak komedo dan sebagainya. Itu sih. Pilihlah sesuai jenis kulit dan problem. Itu yang mahal belum tentu cocok juga bagi kita ya? Belum. Itu. Jadi belum tentu. Jadi yang mahal belum tentu cocok. Pilihlah isi sesuai dengan jenis kulit dan problem. Jadi memilih skincare harus lihat dulu isinya apa, sesuai dengan jenis kulit kita nggak, itu pertama. Kedua, kalau sesuai jenis kulit, sesuai problem kita nggak. Dok, tapi kadang udah ngikutin kayak gitu, terus di muka tetap nggak cocok juga dok. Datanglah ke review dokter. Biasanya. Haruslah ke dokter. Datanglah ke klinik Ekles terdekat di kota Anda. Ya udah deh. Kasih dokter. Ya, thank you ya. Dok. Promo. Izin sebelah sini. Iya. Ada dong nanti. Dok. Lagi dong dok. Biasanya kan gini kalau yang
itu kan cepet instan. Nah bahayanya sebenarnya buat muka kita kayak gimana sih dok? Oh, yang Resikonya hati-hati. tuh seperti apa Ya, dok? kan regenerasi kulit itu 1 minggu 2 minggu ke atas. Sedangkan orang Indonesia tuh whitening mandat. Kalau hati-hati yang 3 hari sampai 1 minggu langsung putih. Biasanya ada bahan-bahan berbahaya tuh di dalamnya. Dampaknya apa, dok? Salah satunya merkuri. Merkuri bisa bikin kanker kulit. Oke, thank you dokter. Ya, thank you.